Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Marhama, MC 701 Prodi Manajemen, nomor NIM 22010101024. Di sini saya akan mengerjakan UAS, yaitu membahas kondisi hubungan industrial di Indonesia pada saat ini, dengan judul Isu Upah Minimum dan Kesejahteraan Pekerja. Yang saya hormati Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE, ME, CPOD, selaku dosen pengajar Manajemen Hubungan Industrial. Saya akan menguraikan apa saja yang akan dibahas dalam UAS yang membahas kondisi hubungan industrial pada saat ini, yaitu analisis menggunakan teori hubungan industrial, dampak dari isu hubungan industrial terhadap bisnis, pekerja, dan masyarakat, strategi penyelesaian konflik, dan rekomendasi solusi untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. Analisis teori hubungan dan industrial. Penyebab terjadinya kondisi ketidaksesuaian antara upah pekerja dengan upah minimum regional di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membentuk pengaturan mengenai standar minimum upah yang harus dibayar oleh suatu perusahaan atau pemilik bisnis kepada pekerjanya. Upah minimum di Indonesia telah diatur oleh Permenaker nomor 1 tahun 1999 tentang upah minimum. Peraturan ini membagi UMR menjadi dua jenis, yaitu UMR tingkat 1 yang berlaku di provinsi dan UMR tingkat 2 yang berlaku di kabupaten atau kota. Namun, dengan diterbitkannya Menaker Trans nomor 226 tahun 2000, nama UMR tingkat 1 diubah menjadi UMP, upah minimum provinsi. Sementara UMR tingkat 2 diubah namanya menjadi UMK, upah minimum kabupaten atau kota. Ketiga, upah minimum ini menjadi standar minimum yang wajib digunakan sebagai acuan pelaku usaha untuk membayar upah para pekerjanya. Penetapan upah minimum tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa sistem penggajian mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Beberapa faktor yang menyebabkan upah pekerja berada di bawah UMP atau UMK yang melibatkan hanya pihak perusahaan atau pelaku usaha, tetapi juga pemerintah dan pekerja itu sendiri. Antara lain, satu, keuntungan yang didapat oleh pemberi kerja atau pelaku usaha yang masih kurang, serta keinginan mereka untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, persaingan yang ketat di antara pelaku usaha. Yang ketiga, keahlian dan produktivitas pekerja. Keempat, praktik perusahaan atau pelaku usaha yang sering mempekerjakan pekerja outsourcing atau pekerja kontrak yang biasanya digaji lebih rendah daripada karyawan tetap. Yang kelima adalah kurangnya pengawas dan tekanan dari pemerintah sebagai pembuat peraturan. Meskipun ada peraturan mengenai standar gaji minimum, namun kurangnya pengawasan dan tekanan dari pemerintah memungkinkan beberapa perusahaan atau pelaku usaha tidak mengikuti aturan dan melanggar standar yang berlaku. Seluruh faktor tersebut menyebabkan banyak pekerja menerima upah di bawah UMP atau UMK yang ditetapkan. Pelaku usaha yang menetapkan upah di bawah UMP atau UMK telah melanggar peraturan. Dasar pengaturan pelanggaran upah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan pada pasal 185, 186, dan 187. Juga diatur juga dalam pasal 19 PP nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah. Pihak pelaku usaha tersebut harus mendiskusikan dulu mengenai upah bersama dengan pekerja. Karena dalam perjanjian kerja mementingkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengamanatkan hal yang diinginkan harus tertuang dalam suatu kesepakatan yang dibuat bukan dengan lisan, melainkan secara tertulis, dilandasi pemikiran aktual terhadap kondisi di lapangan. Hal ini disebabkan jika hanya secara lisan dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan minim kepastian hukum. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait upah minimum. Perusahaan harus mengadopsi praktik bisnis yang lebih etis. Dan pekerja perlu meningkatkan keterampilan mereka untuk meningkatkan daya tawar mereka di pasar tenaga kerja. Tanpa adanya perubahan signifikan dalam cara semua pihak beroperasi, masalah upah di bawah UMP atau UMK akan terus berlanjut dan merugikan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya adalah dampak dari isu hubungan industrial terhadap bisnis pekerja dan masyarakat. Pemerintah menangani permasalahan ketidaksesuaian antara upah dan pekerja dengan upah minimum regional. Banyak permasalahan mengenai perbisnisan di Indonesia. Permasalahan yang banyak terjadi seperti demo yang dilakukan oleh para pekerja atau buruh yang disebabkan karena ketidaksesuaian upah yang diberikan oleh perusahaan kepada para buruh. Di tengah krisis ekonomi yang terus berlanjut, semakin sedikitnya lapangan pekerjaan, sementara jumlah penduduk yang terus bertambah membuat para buruh semakin terdesak untuk menerima setiap perlakuan dari perusahaan. Imam Supono berpendapat bahwa buruh adalah suatu status yang dimana secara yuridis merupakan individu yang bebas. Namun secara sosiologi mengatakan buruh bukan individu yang bebas. Hal tersebut disebabkan buruh tidak memiliki bekal hidup selain tenaga yang dipunya. Selain itu, secara terpaksa menjual tenaganya kepada perusahaan yang dimana buruh mendapatkan perlakuan sesuai dengan syarat-syarat kerja. Oleh sebab itu, terkadang buruh selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Para buruh memerlukan perlindungan dari pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peran pemerintah memberikan keringanan para buruh mengenai upah yaitu dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan. Pemerintah menetapkan kebijakan tentang upah para buruh untuk melindungi para buruh supaya menghasilkan buruh mampu memenuhi kehidupan yang layak. Ditegaskan pada pasal 28D ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Mempertegas pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu setiap buruh berhak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi standar hidup yang layak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Telah disebutkan juga dalam pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk campur tangan guna menyediakan layanan, melakukan pengawasan, serta melaksanakan penegakan hukum. Pemerintah juga menetapkan peraturan untuk melindungi para buruh, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang pelindungan upah. Dikeluarkanlah peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan mampu memberikan pelindungan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terjadinya perundang-undangan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran para pemilik perusahaan yang memberikan upah tidak sesuai dengan upah minimum regional. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan berbagai cara untuk pengawasan dan penegakan hukum
untuk memastikan para pengusaha mematuhi ketentuan upah yang diberikan untuk para buruh. Peraturan ini termasuk juga sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan upah, mulai dengan adanya teguran hingga tindakan hukum untuk para perusahaan yang melanggar. Maka dari itu, tujuan utama dari ditetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang pelindungan upah yaitu dapat memberikan perlindungan untuk para buruh, menegakkan keadilan dalam memberikan upah, dan mencegah terjadinya pelanggaran pemberian upah yang tidak sesuai dengan upah minimum regional yang dilakukan oleh para perusahaan untuk buruh. Selanjutnya adalah strategi penyelesaian konflik dan rekomendasi solusi untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. Mengenai upah minimum yang telah disepakati antara perusahaan dan para buruh tidak boleh lebih rendah dari standar pengupahan yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Walaupun peraturan perundang-undangan tersebut telah berlaku, namun para buruh masih mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan upah minimum regional. Peran pemerintah sangatlah diperlukan untuk mewujudkan upah buruh yang sesuai dengan upah minimum regional dengan melalui peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hak-hak normatif para buruh di Indonesia masih sesuai masih belum sesuai dengan nilai upah yang layak untuk tenaga yang telah diberikan para buruh. Salah satu penyebabnya adalah karena pengawasan ketenaga kerjaan di Indonesia belum optimal. Ini adalah grafik contoh kenaikan UMP di Jawa Barat pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Gambar satu, menaikkan upah di Jawa Barat tahun 2020-2024. Upah minimum. Yang gambar kedua adalah data kenaikan UMP di Jawa Barat pada tahun 2020 tahun 2024. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan para buruh. Jika tidak adanya campur tangan dari pemerintah, maka akan menyebabkan ketidakstabilan sosial karena ketidaksesuaian upah yang diberi oleh perusahaan tersebut. Dalam Undang-Undang 45 yang sudah diamanatkan, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap perlakuan para perusahaan pada buruh. Perlindungan seperti memberikan hak untuk bekerja, mendapatkan upah yang sesuai dengan upah minimum regional, diperlakukan adil dalam hubungan kerja, upah lembur, upah tidak masuk kerja karena sakit. Para buruh pun harus menerima hak-hak tersebut dengan memperhatikan asas keseimbangan serta batas kewenangan pemerintah dalam menjalankan pengawasan dan menindak para pelaku pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Ketidaksesuaian upah para buruh harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengatur hubungan industrial. Serta pemerintah juga memastikan bahwa para buruh mendapatkan hak-hak mereka yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengawasan dan melakukan tindakan yang tegas kepada para perusahaan yang memberikan upah yang tidak sesuai untuk para buruh dengan terus berupaya untuk meningkatkan regulasi dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan buruh. Dengan demikian, kesejahteraan buruh akan terjamin dan tidak stabilan sosial dapat dihindari demi terciptanya lingkungan kerja yang lebih nyaman dan produktif. Nah, ngambil kesimpulannya adalah meskipun peraturan undang-undangan telah ada untuk melindungi hak-hak buruh, masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah standar yang ditetapkan. Faktor-faktor seperti persaingan ketat di pasar, keinginan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dengan menekan biaya tenaga kerja, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah menjadi penyebab utama ketidaksesuaian upah. Peran pemerintah sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi buruh melalui regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif.
melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi buruh dan menegakkan keadilan dalam pemberian upah. Namun masih ada kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran upah minimum oleh perusahaan. Pelindungan terhadap hak-hak buruh seperti upah lembur dan upah saat tidak masuk kerja juga perlu diperhatikan. Campur tangan pemerintah dalam mengatur hubungan industrial menjadi krusial untuk memastikan bahwa buruh mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perbaikan dalam regulasi dan pengawasan pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan nyaman bagi para buruh serta mencegah terjadinya lingkungan kerja yang lebih adil dan nyaman bagi para buruh, serta mencegah terjadinya ketidakstabilan sosial akibat ketidaksesuaian upah. Ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan buruh dan produktivitas secara keseluruhan dalam perekonomian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.